Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Nanti habis belajar apa? Biologi. Kalau nanti saya siapa? Jam 11 ya. Oke. Kemarin kita belajar ekonomi sampai mana? Pak sampai yang satu kemarin kita kan udah mengenal permintaan dan penawaran secara umum. Dan setelah ini kita akan belajar mengenai permintaan secara lebih dalam lagi. Kalian masih ingat nggak permintaan itu apa? Kalian pernah beli sesuatu nggak? Kalau misal kalian itu kan beli konsumen, terus ada harga barang yang naik, apa yang kalian lakukan? Menawar, negosiasi. Nah, kalian dengar berita nggak? Baru aja kemarin di workshop itu. Males aku. Himbauan dari pemerintah itu sebenarnya untuk membedakan antara sosial media sama e-commerce. Jadi kalau misal jualan itu pemerintah menghimbau untuk di e-commerce saja kayak di Shopee, Tokopedia, terus di nanti dapat sponsor. Endorse. Nah, sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Aku, Alina, Angelina, Atia, Yunita, Dian, Damar, Erik, Arvanda, Evrania, Faras, Fasya, Ferdiana, Gita, Jessica, Julio, Kamila, Lutfia, Muhammad Ali, Reno, Muhammad Fauzan, Naufal, Naura, Niketut, Octavia, Raditya, Rafael, Rafif, Jin. Menurut kalian ini masuk ke hukum permintaan atau hukum penawaran? Penawaran. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, permintaan. Yang pilih permintaan siapa? Yang sini nggak pilih. Yang pilih penawaran. Netral. Penawaran. Kalian dengar ya, jadi ini tuh hukum permintaan. Harga naik, jumlah permintaan itu turun. Kalau harganya turun, permintaan naik. Dari hukum permintaan tadi, kira-kira rupanya yang mana? Yang milih A siapa? Yang milih A? Gak ada yang milih A? Yang milih B? Ada yang milih B? Yang milih A? Gigi satu. Bener ya? Kalau permintaan itu bentuknya menurun gitu karena harga dan jumlah barang yang diminta itu kebalikan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu agar kalian mampu menganalisis konsep permintaan, kemudian bisa merumuskan fungsi permintaan dan bisa memproyeksikan grafik permintaan. Nah, kenapa sih kita harus belajar permintaan? Nah, misalnya kalian nih nanti pas udah lulus SMA atau kalian
usaha. Nah itu agar kalian harus sebagai produsen, sebagai pengusaha itu tidak memproduksi barang terlalu banyak atau menentukan harga terlalu mahal atau terlalu murah. Ya. Jadi nanti kalian tuh keuntungannya bisa maksimal. Gitu ya. Jadi tadi ada yang lupa kayak permintaan itu apa sih? Permintaan itu jumlah barang yang diminta. Coba disimak berita ini ya. Sejak sepekan terakhir harga gas LPG non-subsidi mengalami kenaikan hingga Rp2.000 per kilogramnya. Seperti gas LPG 12 kg yang sebelumnya seharga Rp188.700, kini naik menjadi Rp213.000. Sedangkan untuk tabung gas berukuran 5,5 kg yang dulunya seharga Rp88.800, kini naik menjadi Rp100.000. Naiknya harga gas LPG non-subsidi. Nah, kira-kira sebagai konsumen kalau harga gas LPG naik, apa yang kalian lakukan? Nah, itu yang terjadi ya. Jadi, ketika harga gas LPG non-subsidi itu naik, orang-orang itu akan mencari alternatif lain. Misalnya, membeli kompor listrik atau menggunakan kompor listrik, menggunakan mobil listrik dan lain-lain. Sehingga permintaan dari gas LPG itu menurun. Nah, itu akan berdampak pada produsen atau si distributor. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah sisi permintaan. Jadi fungsi permintaan itu P sama dengan A min BQ atau I sama dengan A min BP. Nah, cara mencari agar dapat fungsi itu adalah menggunakan fungsi ini. Nanti akan saya kasih contoh soal biar lebih dijelaskan. Jadi I itu adalah jumlah barang yang diminta, permintaannya. P itu harga, A itu angka pemesanan, B itu bagian. Kemudian yang rumusnya ini P itu adalah harga. Kemudian P1, P2 itu harga pertama sama harga kedua. Yang I itu adalah permintaan. I1 dan I2 itu adalah permintaan pertama yang diketahui dan permintaan kedua yang diketahui. Nah, sama kayak tadi ya. Untuk permintaan itu bentuknya ini. Kalau dalam bahasa Inggris ini namanya downward atau menurun ke kanan. Nah, sifat dari kurva permintaan itu berbanding terbalik, artinya semakin kecil harga maka semakin banyak barang yang diminta. Kurva permintaan ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Bisa dilihat dari tabel ya. Kalau harganya segitu itu nggak ada yang mau beli. Tapi kalau harganya 100, yang beli itu ada 4 orang. Nah, ini ada contoh soal. Sebenarnya ini tinggal masukin angka aja sih. Ini ya. Jika harga barang Rp8.000, maka permintaan 10 unit. Kemudian jika harga barang Rp60, maka permintaan 20 unit. Jadi P1-nya berapa? 80 pertama, 80. Harga kedua 60. Kemudian I pertama 10. I kedua 20. Nah, kemudian kita masukin ke rumus. P min P1 per P2 min P1 sama dengan I min P1
per Q2 min Q1. Yang perlu kalian ingat itu yang ini, itu P1. Ya, itu ya. P1 berapa? 80. Per Q2 60 kurangi 80. Ini dikurangi 10 per 20 kurangi 10 kurangi 10. P min 80 sama dengan per min 20. I min 10 sama dengan per minus 10. Kalian tahu nggak kalau ada bilangan di bawah kayak gini dan ini sama dengan itu bisa disenang? Oh, bisa dibagi. Ya. Jadi kalau 20 dibagi 10 berapa? 2. Karena ini ada minusnya jadi min 2. Min 2 nya kita kalikan ke sini. Jadi P min 80 itu sama dengan min 2 kali I min 10. P min 80 sama dengan min 2I min 2 kali min 20 plus 20. Min kali min berarti sama dengan 12. Nah, kemudian karena ini min kita ubah jadi ke sini. Jadi plus 2I. Terus 80 nya kita taruh sini. Jadi plus 20 plus 80 min P. Terus 2I 20 tambah 80 100 min P. Nah, ini kita bagi 2. 2I bagi 2I 100 bagi 2 20. 1 bagi 2 setengah P. Nah, ini udah dapat fungsi permintaan. Nah, biar kita bisa gambar kurvanya, itu caranya kayak gini. Kita masukin satu-satu. Misalnya Q sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 50 kurangi setengah P. Berarti P nya ditaruh sini. Setengah P sama dengan 50. Berarti P sama dengan 50 kali 2. Oh, kali ini setengah. Kalau ditaruh ke sini jadi kali 2. Jadi 50 kali 2 100. P nya 100. Kemudian kalau misal P nya 0, I sama dengan 50 min setengah kali 0. Jadi I sama dengan 50 Nah, berarti garisnya itu kayak gitu. Iya, garisnya itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 mana? Sini, kelompok 1 sini ya. Kelompok 2 situ. Ingat ya? Jangan pasti. Ya.
Malah beberapa aja.
Nah, ini maksudnya. Nah, ini maksudnya. Nggak bisa. Pusing kan? Hasilnya ini I sama dengan 350 minus 1/500P. Ada yang salah? Ada yang salah? Terus dimasukin kalau ini kalau ini nol, P-nya 105.000. Kalau ini nol, kalau P-nya nol, I-nya 360. Terus kalau dibandingkan, rupanya kayak gini. P-nya 105, I-nya 350. Yang masih salah bisa dibenerin ya. Oke, Ibu. Yang belakang boleh ditolong scan ini untuk referensi. Bu, yang belakang itu nggak bisa scan, nggak tahu. Aku tahu. Ini
Oke. Kalau sebelumnya itu enak sih kan? Sampai nggak bisa nge-scan ya? Aku ada di buku ini scan ya. Tujuannya ini jadi orang pulang jadi anjir jadi mana Referensinya sama referensi udah ya. Nah, tadi kalian belajar apa aja sih? Belajar apa ya? Belajar fungsi permintaan. Ya, masih ingat? Masih. P. P.